Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Darmawan. Saya dari kelas akuntansi reguler B. Saya di sini akan mempresentasikan materi handout keempat, keseimbangan perekonomian dua sektor dari mata kuliah ekonomi mikro. Perekonomian dua sektor. Perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti dalam perekonomian misalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Ciri-ciri aliran pendapatan dua sektor. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Itu poin ketiga. Poin keempat, pengusaha yang akan melakukan investasi akan meminjam rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Hubungan antara konsumsi dan pendapat. Untuk umum YD sama dengan C tambah S. Di sini terdapat tabel pendapatan konsumsi dan tabungan dalam bentuk ribu rupiah. Kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Definisi kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan konsumsi delta C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable delta YD yang diperoleh dengan rumus MPC sama dengan delta C dibagi delta YD. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata APC didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi C dengan pendapatan disposable YD ketika konsumsi tersebut dilakukan. Rumus APC sama dengan C dibagi YD. Definisi kecondongan menabung. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPS didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan tabungan delta S yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable delta YD yang diperoleh. Rumus MPS sama dengan delta S dibagi delta YD. Kecondongan menabung rata-rata atau APS didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat tabung S dengan pendapat disposable YD. Rumus APS sama dengan S per delta YD. S per YD. Ini contoh perhitungan tabel kecondongan mengkonsumsi dan menabung marginal dan rata-rata. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Ini contoh tabel pendapatan konsumsi dan tabungan. Ini grafik fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Persamaan fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama fungsi konsumsi, yang kedua satu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Bentuk umum C sama dengan A tambah BY. Keterangan A sebagai konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah kosong. B sama dengan kecondongan mengkonsumsi marginal, C tingkat konsumsi, Y pendapatan nasional. Ini untuk fungsi tabungan, suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Untuk rumusnya E sama dengan min A tambah dalam kurung 1 min B dikali Y. Keterangannya A konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0. B kecondongan mengkonsumsi marginal, C tingkat konsumsi, Y pendapatan nasional. Untuk investasi, pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Penentu tingkat investasi, keuntungan dan tingkat bunga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, tingkat pendapatan nasional dan perubahan. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh. 5 penentu tingkat investasi. Tingkat pengembalian modal dihitung dengan menghitung nilai sekarang yang diperoleh di masa depan atau menghitung tingkat pengembalian modal keuntungan yang digunakan perusahaan untuk menilai kesesuaian investasi yang akan dilakukan.
Investasi memperoleh keuntungan apabila nilai sekarang pendapatan di masa depan lebih besar daripada nilai sekarang modal yang diinvestasikan. Menghitung nilai sekarang. Bentuk umumnya NS sama dengan Y1 dibagi 1 tambah R ditambah Y2 dibagi Y1 tambah R pangkat 2 dan seterusnya. Di mana NS nilai sekarang pendapatan antara tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-N. Y pendapatan atau keuntungan perusahaan, R suku bunga. Menghitung tingkat pengembalian modal bentuk umum M sama dengan Y1 dibagi 1 tambah R tambah Y2 dibagi dalam kurung 1 tambah R pangkat 2 dan seterusnya. Di mana M nilai modal ya, Y pendapatan atau keuntungan perusahaan, R tingkat pengembalian modal. Efisiensi investasi marginal merupakan suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang akan diinvestasikan. Ini adalah kurva efisiensi investasi marginal. Suku bunga dan tingkat investasi ini juga contoh grafik. Kurva investasi, kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan pendapatan nasional. Bentuk dan kedudukan investasi. Investasi sebelah kiri, pendapatan nasional di bawah. Hubungan kurva May dengan fungsi investasi ini juga sama contoh grafik hubungan investasi. Penentu investasi yang lain. Yang pertama, ramalan keadaan di masa yang akan datang. 2, perubahan dan perkembangan teknologi. 3, efek pertumbuhan pendapatan nasional. 4, keuntungan perusahaan. Ini juga tabel penentu tingkat kegiatan ekonomi. Untuk S sendiri adalah pendapatan nasional dikurangi konsumsi. Grafik keseimbangan perekonomian negara ini juga contoh yang A itu grafik pendekatan pengeluaran agregat penawaran agregat, yang B pendekatan suntik bocoran. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.